Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali dengan kami pastinya. Pak Ya, Imam. saya Pak Masrukin Pak dan Masrukin. beliau adalah Pak Imam. Tetap di media untuk menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Ya, kan Pak Imam? Ya. Kita menginjak bulan ini November, berketepatan tanggal 30 November ya, karena besok bentar lagi tanggal 2 Desember kalian para siswa-siswi MI Hidayatul Muttaqin Jati akan menghadapi sematif akhir semester ganjil. Nggih, kali ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan Pak ya. Nggih. Ya, berkenaan tentang P5 ya, ini pasti panjenengan sedaya Bapak Ibu khususnya kelas 1, wali murid kelas 1 itu bertanya-tanya. Kemarin ada PR, ada tugas untuk P5 project penguatan profil pelajar Pancasila ya, yang mana di MI Hidayatul Muttaqin Jati itu mengambil tema hidup berkelanjutan yang berkaitan tentang apa kemarin, sampah organik dan sampah anorganik. Lah itu ada kelanjutannya apa tidak Pak? Kok minggu-minggu ini tidak ada? Nanti mohon Bapak untuk menjawab berkenaan tentang P5 itu bagaimana? Nggih, Pak, monggo santai mawon. Kita ngobrol sambil ngopi, monggo dijawab dulu ada kelanjutannya apa tidak tentang P5, monggo. Tentang P5 ya P5, terima kasih Pak ya, sudah memberikan waktu untuk saya. Memang perlu media ini untuk menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan, apalagi di kelas 1 ini ya, pastinya sangat perlu dampingan, sangat perlu pengawasan dari para orang tua. Tidak hanya anak-anaknya saja yang mengetahui, tapi para wali murid, para orang tua juga harus mengetahui tentang apa saja yang ada di sekolahan ya. Untuk P5 kemarin, P5 project penguatan profil pelajar Pancasila Pak ya. Itu memang kemarin di MI Hidayatul Muttaqin Jati mengusung tema hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan yaitu memanfaatkan atau menjaga bumi kita agar bisa hidup berkelanjutan, agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita, khususnya dalam hal sampah ya. Kita harus dapat menjaga sampah-sampah tersebut, bagaimana agar dapat menjaga lingkungan kita hingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita, khususnya sampah anorganik ya. Kemarin itu anak-anak dalam P5 sudah dikenalkan dengan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, khususnya sampah anorganik ini tidak bisa terurai ya, bahkan beberapa ratus tahun itu tidak akan bisa terurai. Terurai itu tidak akan bisa hancur dengan sendirinya. Berbeda dengan sampah organik, itu bisa terurai sendiri seiring dengan lamanya waktu ya. Contoh saja daun itu, daun kan busuk-busuk akhirnya terurai hingga menjadi tanah. Tapi kalau sampah anorganik itu tidak bisa. Untuk itu perlu adanya di P5 ini ada tema hidup berkelanjutan. Kemarin sudah dikenalkan dengan sampah organik dan anorganik, dan kemudian terus memilah antara sampah anorganik dan organik itu apa saja. Kemudian terus kemarin membawa sampah, ada yang membawa sampah organik dan sampah anorganik untuk ditempelkan, dibuat pembelajaran, dibuat tempelan-tempelan atau hiasan di
di dalam kelas. Itu sudah kemarin anak-anak sudah mengerjakan cukup bagus, anak-anak cukup baik ya. Terima kasih kerjasamanya antara orang tua dan anak-anak. Memang di P5 ini mengedepankan kolaborasi kelompok, mungkin bisa dengan teman-temannya ataupun mungkin dengan orang tua. Selain itu kemarin anak-anak juga kerjasama ya dalam membuat kolase sampah. Jadi dalam membuat kolase sampah, anak-anak membawa sampah anorganik, plastik tepatnya itu digunting-gunting ya toh, kemudian ditempel. Anak-anak cukup bagus dalam kerjasamanya, sangat asik kemarin anak-anaknya, dan juga sudah dikerjakan untuk anak-anak. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu timbul pertanyaan, kok enggak ada tugas lagi ya, P5 ini apa wis habis, apa udah selesai? Tidak Bapak Ibu, untuk P5 itu masih ada kelanjutannya, karena P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, proyeknya ini masih ada, karena dianjurkan 2 untuk MI itu, tingkatan MI itu dua proyek, tapi dianjurkan 1, boleh 2, yang penting ada. Mungkin di MI Darul Mutadin Jati ini 1 di semester 1 ini saja, dan itu ada goalnya ya, ada puncaknya. Untuk tugas P5 itu berkelanjutan, proyeknya itu ada puncaknya kapan? Insya Allah tepatnya itu tanggal 19 Desember. Jadi setelah anak-anak menghadapi ulangan tanggal 2 Desember ya Pak Masrukin ya, itu nanti anak-anak setelah ulangan terus mendapatkan hasil ulangannya sumatif akhir semester ya toh. Terus kemudian itu akan ada kegiatan puncak dari P5 itu ya. Dan itu diharapkan anak-anak mempunyai proyek yang harus ditampilkan ya. Untuk anak-anak di kelas 1 Abu Bakar ataupun Umar, khususnya di Abu Bakar. Abu Bakar sama Umar sama ya, ini untuk tugas P5-nya sama. Itu ada tugas puncaknya apa ya Pak Bu, anak-anak disimak, tugasnya adalah puncak dari P5 di MI Darul Mutadin Jati dengan tema hidup berkelanjutan. Itu adalah membuat karya seni ya. Karya seninya tidak ditentukan, terserah Bapak Ibu sama anak-anak kerjasama. Ini waktunya, kalau kolase kemarin anak-anak kerjasama dengan temannya, sekarang di puncak P5 ini panjenengan sama anak-anak bekerja sama untuk membuat karya seni yang berbahan dari sampah anorganik. Itu bisa panjenengan lihat di YouTube banyak ya, memanfaatkan sampah anorganik untuk dibuat karya seni ya. Bisa dipikirkan mulai sekarang Pak Bu ya. Minggu besok itu bisa dipikirkan kira-kira gawe opo. Nah, buat apa? Karena apa? Itu nanti akan ditampilkan di puncak di puncak P5 besok tanggal 19 Desember ya. Untuk sekarang ini anak-anak untuk sekarang ini mulai Senin itu anak-anak biar fokus saja ke sumatif akhir semester ya. Cuma dipikirkan saja kira-kira gawe opo. Nah pun dipikirkan, pun terpikirkan baru setelah ulangan ya, sambil menyediakan bahan-bahannya, kemudian panjenengan sama anak-anak bekerja sama untuk membuat karya seni yang berbahan dari sampah anorganik. Insya Allah tanggal 19 Desember Insya Allah nggih Pak Bu, itu puncak dari acara P5. Itu nanti kalau dulu jadi Bapak Ibu orang tua ya, itu mengambil rapot sambil melihat tampilan ataupun pameran dari P5 hasil dari anak-anak ataupun kelompok dengan orang tua. Itu ya Pak Mas Rukin tentang P5. Terus kemudian apalagi Pak Mas Rukin? Ya baik, terima kasih Pak atas jawabannya ya. Jadi untuk P5-nya Bapak Ibu wali murid masih ada acara puncaknya yang insya Allah akan dilaksanakan pada 19 Desember. Yuk
mulai dipikirkan, mulai diangan-angan, kira-kira panjenengan kali anak-anak membuat apa karya seni yang berasal dari sampah anorganik. Untuk pertanyaan selanjutnya atau yang perlu kami sampaikan adalah mengenai peningkatan dari pembelajaran anak-anak di sekolahan itu bagaimana, Pak? Dan kira-kira apa yang perlu panjenengan sampaikan berkenaan tentang pelajaran yang ada di dalam kelas, khususnya di kelas 1 MI Hidayatul Muqtadiin Jati. Monggo Pak. Ya, pembelajaran Pak ya. Iya, ya itu sangat perlu kita sampaikan pada wali murid, orang tua. Ya, memang pembelajaran selama semester ganjil ya. Jadi ini untuk anak-anaknya cukup baik peningkatannya, tapi ya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Mohon Bapak Ibu orang tua ya, Bapak Ibu orang tua yang berada di rumah untuk anak-anaknya untuk selalu dibimbing, apalagi anak-anak masih kelas 1 itu sangat perlu bimbingan ya. Mungkin kami mengetahui panjenengan sedaya itu pagi kerja, siang kerja, mungkin sampai sampai sore itu kerja, kemudian pulang sudah lelah, dan mungkin ada beberapa para orang tua yang berpikiran masalah sekolah, masalah pendidikan, masalah belajar itu sudah tanggungan Bapak Ibu guru. Jadi ya udah, yang penting saya sudah menyekolahkan ya. Tidak seperti itu nggih Pak Bu. Jadi pendidikan itu bisa terjadi, bisa meningkat pada anak-anak, bisa berhasil untuk anak-anak itu adalah tergantung pada 3 pilar ya. Pertama, yang paling utama adalah orang tua. Pak Bu, panjenengan itu adalah guru yang utama untuk anak-anak panjenengan. Guru yang pertama itu adalah anak-anak Bapak Ibu ya, panjenengan sedaya, orang tua untuk anak-anak itu adalah guru yang paling utama. Sebenarnya pada hari guru itu yang perlu dikasih hadiah itu panjenengan Bu, bukan kula kali konco-konco. Panjenengan itu guru yang pertama loh nggih. Jadi guru yang pertama itu panjenengan sedaya. Ya. Jadi perlu bimbingan ya. Apalagi saya mendapatkan cerita adik saya sendiri. Jadi adik saya sendiri itu ngelesi anak yang katakanlah sulit lah untuk dalam hal membaca, dilesi oleh adik kula niku mboten saged, terus kemudian dipindah les nggene yang lain mboten saged, sampai akhirnya siapa yang berhasil untuk mengajari dia membaca? Bapaknya, orang tuanya sendiri. Jadi luangkan waktu panjenengan untuk belajar bersama untuk anak-anak, apalagi masih kelas 1 ini. Ya, apalagi di jadwal ini anak-anak masih banyak kekurangan, masih banyak yang tidak membawa buku, walaupun tidak banyak tapi setiap hari pasti ada 1, 2 pasti, Pak saya lupa tidak membawa buku. Nah, jadi kalau belajar itu biasanya, kalau belajar pastinya itu tidak akan ada buku yang ketinggalan, sama PR itu juga tidak dikerjakan, pasti dikerjakan kalau belajar. Karena memang kemarin anak-anak sudah saya beritahu urutan belajar itu pertama kali apa aja, dijadwal. Nanti menjadwal besok pelajarannya apa, kan jadwal sudah ada, disiapkan bukunya. Setelah disiapkan bukunya apa cah itu diteliti, ada PR apa tidak besoknya, kalau ada dikerjakan gitu. Kalau tidak ada PR, diulangi pelajaran yang sudah diajarkan sama Bapak dan Ibu guru di sekolah. Jadi seperti itu. Kalau setiap hari belajar itu waktu ulangan akhir semester tidak akan merasakan kesulitan kalau setiap hari belajar. Karena di sekolahan itu diterangkan ya, dalam bab A umpamane, itu anak tidak bisa wajar karena memang masih dalam satu
ilmuwan. Kami sebagai Bapak Ibu guru dengan harapan nanti kalau di sekolahan tidak bisa pada bab itu, di rumah nanti terus dipelajari lagi bersama orang tua, kakak ataupun yang lainnya. Kemudian kembali ke sekolahan sudah bisa. Tapi kalau anak nggak mau belajar, diterangin di sekolahan umpamanya belum paham Pak Bu, kemudian di rumah tidak dipelajari lagi, gitu, kembali ke sekolahan tidak paham, sedangkan anak-anak yang lain sudah paham, ya kan? Terus ditambah bab lagi, yang bab pertama tadi belum paham, ketambahan bab yang lain, makin menumpuk nanti, ya kan? Oke, itu ya saya minta untuk didampingi anak-anak dan diberikan waktu khusus untuk belajar. Tidak harus waktu itu, yang penting ada waktu untuk belajar. Tidak harus bar maghrib, tidak harus setelah maghrib, sore pun nggak apa-apa. Yang penting ada waktu untuk belajar, jangan sampai tidak belajar. Nanti kalau tidak belajar ya seperti itu. Pertama apa? Jadwalnya lupa, tidak membawa, gitu. Kedua PR tidak dikerjakan, ya kan? PR tidak dikerjakan itu nanti. Sedangkan PR itu ada nilainya sendiri, ada nilai, ada bijinya, dan itu akan masuk pada penilaian sumatif akhir semester. Ikut dimasukkan itu nanti PR-nya, nilai PR. Oke, jadi tolong didampingi anak-anak untuk belajar. Oke. Ya, berkenaan dengan pembelajaran kayaknya jadwal perhatikan, apalagi PR dikerjakan sama belajar, luangkan waktu untuk belajar, jangan sampai tidak belajar. Itu yang mungkin Pak Mas Rukin yang berkenaan tentang apa pembelajaran. Monggo, apalagi yang perlu kita bahas, yang perlu kita sampaikan pada media untuk menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan. Monggo Pak, apalagi? Seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak ya atas jawabannya dan atas pemberitahuannya. Mungkin ini yang perlu diketahui untuk wali murid ya, atau Bapak Ibu yang berada di rumah, itu keadaan yang ada di dalam kelas ataupun di sekolah. Oke. Jadi apa, pertama jadwal masih banyak yang belum sempurna, tapi ya apalagi itu masih anak-anak Pak ya, masih anak-anak. Tapi kalau tidak dibiasakan dari kecil itu akan terbiasa besarnya untuk jadwal akan lupa. Ya seperti katakan Pak Imam, harus belajar. Kalau mengikuti alur belajar yang baik, itu pasti tidak akan lupa materi jadwal pelajaran ataupun PR yang akan dikerjakan pada hari tersebut. Ya, memang seperti katakan Pak Imam tadi benar, walaupun masalah pelajaran, masalah materi, masalah pelajaran intinya ya, belajar itu memang kayak tanggungan dari Pak Guru dan Ibu Guru. Tapi sebenarnya itu yang guru yang paling pertama, yang utama, guru yang pertama untuk anak-anak itu adalah Bapak dan Ibu dari anak-anak tersebut, orang tuane anak-anak tersebut. Oke, jadi temani mereka untuk belajar. Ya, seperti cerita Pak Imam tadi, gak bisa di lesnya tetap boten saged membaca, di lesnya dimanapun gak bisa membaca. Ternyata yang berhasil mengajari membaca itu malah bapaknya, ya kan?
Jadi kewajiban kita memang sulit, mungkin kita lelah setelah bekerja ataupun bagaimana. Kelingan yang penting wes sekolah pelajaran ben karo bapak ibu guru, kan mungkin ada toh kita berpikir seperti itu sebagai orang tua, dari siang pagi bekerja kemudian sudah lelah inginnya nyantai, pelajaran ben dipikir bapak dan ibu guru. Tapi pendidikan anak atau pelajaran anak itu bisa terwujud dengan kerjasama antara anak, orang tua, dan guru. Yang paling utama adalah orang tua sama anak itu tersebut, anak itu sendiri, kemudian baru bapak dan ibu guru. Ya Pak, sangat penting kita ketahui bersama-sama. Mungkin saya juga masih belajar ya Pak ya, apalagi Pak Imam. Enak cik kecil belum merasakan ya. Lanjut Pak ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian Pak, karena mengingat ini sudah tanggal 30 November, besok niku pas tepat Senin tanggal 2 Desember itu anak-anak menghadapi persiapan menghadapi sumatif akhir semester ganjil. Pertanyaannya mungkin persiapan apa saja Pak yang harus disiapkan untuk anak-anak ataupun untuk para orang tua untuk mendampingi anak-anak, karena memang masih kecil, kelas 1 itu sangat perlu dampingan dari orang tua. Monggo Pak jawab ya tentang persiapan ya Pak ya, persiapan SAS ganjil semester akhir semester ganjil ini. Yang pastinya adalah belajar ya. Belajar seperti tadi yang Pak Imam sampaikan tadi di pembelajaran di pertanyaan kedua. Belajar ya, saya mohon nggih Bapak Ibu untuk dampingannya nggih di sumatif akhir semester ini nggih, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau di dalam SAS ini yang mungkin sulit ataupun bagaimana yang perlu dampingan dari orang tua. Di jadwal untuk jadwalnya berbeda ya. Ini perlu diperhatikan, jadwal dari SAS ini berbeda dengan jadwal hari-hari biasa. Jadi perlu diperhatikan dan perlu diberitahu. Jadwal kemarin sudah saya kirim ke WA, mohon anak-anak untuk diberitahu kalau jadwal SAS sudah ada. Kemarin tadi nomor sudah saya bagikan Pak Bu, nomor SAS, nomor ulangan sudah saya bagikan di hari Sabtu. Untuk anak yang belum mendapatkan, Senin insya Allah saya berikan ya. Dan tolong dibawa ya anak-anak, itu sebagai tiket kalian untuk mengerjakan sumatif akhir semester. Jangan sampai lupa nggak dibawa ya, tetap dibawa. Itu sebagai karcis, tiket kalian untuk mengerjakan sumatif akhir semester. Seperti ini Pak kok kongkon gowo atau Pak kok harus dibawa ya, ini melatih anak agar anak-anak disiplin. Itu nanti kalau kelas lanjutan kalau nggak membawa nomor itu pasti tidak akan diberikan soal, pasti akan disuruh pulang untuk mengambil nomor baru boleh mengerjakan soal ya. Di kelas lanjutan itu ya, belajar yang perlu ya itu Pak Bu, sama jadwal diperhatikan, jadwalnya itu nggak sama dengan hari-hari biasa. Yang kedua, di sumatif akhir semester biasanya saya Pak Imam selalu memberikan kisi-kisi yang biasanya online, yang saya berikan di grup, linknya atau alamatnya, kemudian dikerjakan lewat HP. Itu saya mohon dikerjakan ya. Saya mohon dikerjakan, tapi jangan berpedoman pada kisi-kisi tersebut saja. Maksudnya bagaimana Pak Bu? Gak belajar buku, gak belajar LKS, tapi cuma belajar yang HP toh. Jangan seperti itu ya. Itu sebagai penunjang saja ya, sebagai penunjang atau tambahan saja. Tetap belajar di buku dulu ya. Kalau semester itu, kalau satu semester ganjil ini targetnya satu buku itu Bu Pak, satu buku LKS itu, satu catatan itu yang sudah dipelajari awal sampai hari ini, sampai kemarin, nah itu dipelajari. Pelajari LKS dulu, pelajari catatan dulu, pelajari soal-soal yang ada di
LKS ataupun di catatan, kemudian baru mengerjakan HP di HP, soal-soal yang saya berikan di HP. Ya, jangan langsung mengerjakan soal di HP tanpa belajar LKS, tanpa belajar catatan. Ya, itu nanti kurang pengetahuannya. Oke, anak-anak, oke, Bapak Ibu, mohon bimbingannya, oke. Seperti tadi, ya, pembelajaran itu tidak akan tersampaikan, tidak akan bisa terjadi kalau tanpa panjenengan sedaya. Panjenengan itu adalah guru yang utama bagi anak-anak panjenengan. Ya, pendidikan bisa berhasil itu tergantung apa tadi, 3 pilar. 1, Bapak Ibu guru yang Bapak panjenengan orang tua yang paling utama. 2, anak-anak itu sendiri ataupun lingkungannya. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu guru. Oke. Jadi kami ini hanya sebagai membantu panjenengan sedaya untuk membentuk anak-anak panjenengan sedaya menjadi generasi-generasi bangsa yang memang diharapkan untuk bangsa ini. Oke, Pak Bu. Kemudian kerjakan, pertama belajar, jadwal diperhatikan, sama kerjakan isi. Masalah jadwal Bu ini penting Bu. Jadi baik yang dipelajari jadwalnya seperti biasanya. Bosan sekolahan, baik ulangannya nggak sama. Lah itu akan fatal. Yang dipelajari, umpamanya pelajaran matematika. Ternyata di sekolah pelajarannya PKN. Nah ini bagaimana? Itu nanti akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal sumatif akhir semester. Oke, tuh. Yang selanjutnya adalah jaga kesehatan, jaga istirahat. Nah, kalau tidur jangan malam-malam. Pak Imam Riyin kelas 1 sampai kelas 6 kalau nggak salah. Itu ya, tidur paling malam jam 9. Jam 9 malam harus udah mulai tidur. Kok lebih? Nah, itu nanti akan apa? Kena nasihat sama Bapak dan Ibu Pak Imam ya. Jadi jangan malam-malam, jaga kesehatan ya. Iman-iman nanti kalau kalian mengerjakan sendiri, karena apa? Karena kalian tidak mengerjakan soal pada waktu ulangan, itu nanti ada ulangan susulan. Liane yang lainnya sudah main sana kemari karena sudah mengerjakan ulangan. Nah, sampean sing pas izin sakit niku kerja nih dewi neng kantor iso-iso minggu ya. Kalau di kelas kan nanti terganggu, untuk itu kerjakan di kantor. Untuk itu dijaga kesehatan ya, makannya hati-hati, jangan makan makanan yang berbahaya ya, diatur makannya ya, jangan makan makanan instan ya, sayur dan lain sebagainya. Intinya itu dijaga kesehatan tanya. Sama apa ya? Oh ya, di sumatif akhir semester itu ada hafalannya seperti doa mau belajar. Ketika diucapkan atau dibaca waktu di kelas itu dihafalkan. Mulanya Pak Imam kan, waktu berdoa harus berdoa. Jangan sampai nggak berdoa. Itu apa? Karena itu nanti ada cek-cekan hafalan satu persatu doa mau belajar yang selalu dibaca ketika akan belajar di sekolah. Waktu belajar di sekolah itu loh ya, pagi itu loh ya. Ya itu sama surat-suratnya, surat-surat pendek. Kalau semester 1 ini yang dihafalkan surat Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sampai Al-Ikhlas dulu aja karena di Al-Qur'an itu sampean suratnya baru sampai Al-Ikhlas ya kan, sampai Al-Ikhlas. Al-Fatihah dihafalkan, surat An-Nas, surat Al-Falaq sama Al-Ikhlas, sama Asmaul Husna. Asmaul Husna untuk kelas 1 semester 1 25 aja ya, 25 beserta artinya ya. Itu sebagai ulangan hafalan, itu ada rapotnya ya, bisa ada rapotnya khusus rapot untuk apa, pengembangan diri ataupun hafalan yang harus dilakukan untuk anak-anak kelas 1. Itu Asmaul Husna,
sama doa mau belajar yang selalu dilantunkan di sekolahan, sama ayat kursi ya, ayat kursi itu juga dihafalkan. Tuh. Itu ya yang berkaitan dengan persiapan sumatif akhir semester ganjil ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung WA saya pun semerep nggih nomoripun teng WA nggih. Mungkin itu saja Pak Masrukin yang perlu saya sampaikan untuk anak-anak ataupun untuk wali murid siswa-siswi MI Dayatul Muhtadin Jati khususnya kelas 1 nggih. Ya berarti jadi seperti itu Pak ya. Tuh anak-anak ya. Pertama apa tadi? Belajar, pastinya untuk persiapan sumatif akhir semester itu adalah belajar. Itu apa? Yang kedua jadwal. Jadwalnya berbeda, ya kan Pak? Ya. Berbeda dengan jadwal sehari-hari ya. Jadwalnya sudah Pak Imam kirim di WA, di grup WA. Pak Bu nggih diingatkan anak-anaknya untuk jadwalnya di HP panjenengan sedaya diberitahu nanti anak-anaknya ya. Jangan sampai belajarnya salah, sudah belajar sudah rajin tapi yang dipelajari salah, besok kebingungan, nggak bisa mengerjakan soal-soal sumatif akhir semester. Selanjutnya apa tadi Pak? Mengerjakan kisi-kisi ya, udah mudah itu. Pak Imam pun penaan pun diparingi kisi-kisi dikerjakan ya, tapi jangan hanya berpedoman pada kisi-kisi itu saja, tetap buku catatan sama apa tadi Pak? Buku LKS. Yang terakhir yaitu jaga kesehatan. Penting itu usahakan kesehatan kalian untuk menghadapi sumatif akhir semester. Ya, mungkin itu saja Pak ya yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ataupun kepada orang tua dari anak-anak didik kita. Terima kasih Pak waktunya ya, terima kasih waktunya. Alhamdulillah acara apa ini? Ngopi santai dengan menyampaikan sesuatu yang perlu disampaikan sudah selesai. Terima kasih waktunya Pak. Dari kami cukup Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tetap ceria. Oke.